Halo, apa kabar semuanya? Hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia masih melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi atau LHO. Namun, kalau minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan struktur teks LHO, hari ini kita belajar tentang kebahasaan teks LHO. Jadi, seperti pelajaran di SMP dahulu, setiap teks itu pasti kita akan mempelajari yang namanya struktur dan kebahasaan. Jadi kalau kebahasaan ini, Ibu mengingatkan, maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata yang sering kita gunakan atau kita temukan pada teks LHO. Jadi ada beberapa kalimat atau kata-kata yang sering kita gunakan saat menulis teks LHO atau yang sering kita temukan di teks LHO. Sebagai contoh, Ibu mengambil dari buku paket halaman 7 tentang semangka buah yang menyehatkan jantung. Silahkan dibaca dengan menjeda video ini. Baik, saya lanjutkan. Kebahasaan teks LHO itu meliputi beberapa bagian. Yang pertama, kalimat definisi, yang kedua data, ketiga sinonim dan antonim, 4 konjungsi, 5 kalimat simpleks, dan yang terakhir kalimat kompleks. Jadi merujuk kepada teks yang ini, kita akan mengidentifikasi kebahasaannya berdasarkan kalimat definisi, data, sinonim, konjungsi, simpleks, dan kompleks. Baik, saya uraikan satu persatu. Yang pertama, kalimat definisi. Sesuai artinya, definisi itu artinya adalah pengertian. Jadi kalau kalimat definisi adalah kalimat yang menyatakan pengertian. Contoh, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Ya kan? Itu contoh satu. Atau yang lain misalnya, jurusan TKJ adalah jurusan yang paling populer di SMK. Misalnya, ada kata adalah. Jadi, kalau misalnya kalimat definisi, banyak kata-kata yang bisa kita tandain. Yang pertama adalah, ialah, merupakan. Itu termasuk kepada kalimat definisi. Yang kedua, ada data. Contohnya, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Angka 92% itu merupakan data yang ada ditemukan pada teks semangka yang sebelumnya tadi. Jadi data itu biasanya merupakan fakta yang berbentuk angka. Yang ketiga, sinonim dan antonim. Jadi kata-kata yang sering kita temukan di teks LHO biasanya berkaitan dengan sinonim atau antonim. Contoh di sini, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Tubuh atau badan itu sinonim. Sinonim maksudnya persamaan makna. Jadi makna kata tersebut hampir mirip, tubuh, badan. Ya, contoh yang lain, wafat, meninggal, itu kan sinonim. Tewas juga itu sinonim. Tapi kalau yang antonim gimana? Perlawanan makna. Jadi contoh, tinggi, rendah, besar, kecil, luas, sempit, itu termasuk antonim. Yang keempat, konjungsi. Contohnya, kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan berfungsi untuk kekebalan tubuh. Ya, kata kemudian saya beri garis tanda merah itu termasuk kepada konjungsi. Kenapa? Karena konjungsi itu tidak selamanya berada di tengah kalimat, dapat pula ada di awal kalimat. Jadi konjungsi itu artinya penghubung. Jadi kalimat ini bila dipecah, dia bisa menjadi kalimat yang selanjutnya kita bahas, kalimat simpleks. Oke. Kalimat simpleks itu kalimat tunggal. Jadi punya satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Contoh, buah semangka populer di Indonesia. Itu satu kalimat. Atau, saya pergi ke sekolah. Itu satu kalimat. Jadi kalimat tunggal atau kalimat simpleks namanya. Yang selanjutnya, kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks ini
boleh punya lebih dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Jadi penghubungnya adalah konjungsi. Dalam contoh ini, konjungsi yang digunakan adalah kata dan. Perhatikan kalimatnya. Semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan fungsi kekebalan tubuh. Apabila kalimat ini dipecah, bisa menjadi semangka mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan. Atau satu lagi kalimat simpleksnya, semangka memiliki fungsi kekebalan tubuh. Kan bisa digabung menjadi satu subjek. Daripada kita menggunakan dua subjek, lebih baik kita satukan karena subjeknya sama-sama semangka. Sampai sini paham? Kalau ada yang tidak paham, silakan personal chat ke Ibu. Baik, ada beberapa saya tadikan di sini contoh tabel konjungsi. Ada dan, ada serta, ada lagi. Itu perhatikan ya, di kolom kedua ada tetapi, ada melainkan atau. Contoh misalnya, kamu lebih suka teh, kopi, atau susu? Itu kalau dipisah, dia menjadi kalimat pertanyaan atau kalimat simpleksnya, tunggalnya. Kamu suka teh? Tanda tanya. Kamu suka kopi? Tanda tanya. Kamu suka susu? Tanda tanya. Jadi kalau digabungkan menjadi kamu suka teh, kopi, atau susu. Diubah menjadi kalimat efektif. Ya, menggunakan konjungsi atau. Jadi masih banyak jenis konjungsi. Untuk yang ini silahkan kalian catat di buku catatan. Karena itu penting. Oke, yang selanjutnya ini berkaitan dengan afiksasi. Kalian pernah dengar istilah afiksasi? Jadi kalau afiksasi ini bahasa yang kita gunakan dulu mungkin di SD dan SMP itu adalah imbuhan. Contoh, ada satu kata dasar, bangun. Bisa ditambah di awal menjadi dibangun, bisa ditambah menjadi terbangun, atau bisa ditambah kata me dan kan menjadi membangunkan, atau ditambah di akhirnya saja menjadi bangunan. Jadi dengan hanya menggunakan satu kata dasar yang ditambah di awal, di akhir, atau ditambah di keduanya awal dan akhir. Perhatikan contohnya, ada beberapa jenis. Jadi imbuhan ini, penambahan kata dasar ini ada beberapa jenis. Yang pertama prefix, ingat ya, prefix. Pre itu artinya awal, ya, prefix awalan. Jadi dia imbuhannya dulu baru ditambahkan kata dasar. Contoh, makan jadi memakan, minum diminum, kerja bekerja, tidur tertidur. Jadi awalannya itu bisa me, di, be, ter, ya. Itu perhatikan. Yang kedua ada infix. Infix atau sisipan. Ingat bahasa Inggris in artinya di dalam, berarti dia disisip di dalam. Contoh, gigi menjadi gerigi. Selama ini kan kita kira gerigi itu kan satu kata. Sebenarnya itu penambahan unsur di dalamnya, jadi gerigi, atau gembung jadi gelembung, tunjuk jadi telunjuk, patuk jadi pelatuk. Itu ya. Getar jadi gemetar misalnya. Perhatikan. Yang selanjutnya sufiks atau akhiran. Jadi sufiks atau akhiran ini penambahannya kata dasarnya dulu baru ditambahkan imbuhannya. Contoh, main tambahan jadi mainan. Global tambah isasi jadi globalisasi. Pustaka ditambah wan jadi pustakawan. Perhatikan. Yang terakhir konfiks, ini ditambah kata dasarnya dengan awalan dan akhiran. Contoh, kuasa jadi menguasai, buat jadi perbuatan, mampu jadi kemampuan, jauh jadi menjauhkan. Oke, perlu diingat sama kalian bahwa penambahan unsur mau dia prefix, infix, sufiks, atau konfiks itu akan mengubah makna dari kata tersebut. Jadi tidak akan sama makna atau arti dari kata bangun, terbangun,
dibangun, bangunan, sama membangunkan. Contoh, bangun. Kalau cuman bangun itu kita bisa aja. Bangun itu bangkit. Tapi kalau terbangun berarti kan maknanya sudah dibangun. Kalau membangunkan bisa saja membangunkan orang tidur. Kalau dibangun berarti sedang dibangun atau sudah dibangun. Atau bangunan. Bangunan itu kan bukan kata kerja seperti keempat kata yang lain ya, tapi merubah maknanya menjadi nomina atau kata benda. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan bahwa penambahan unsur mau dia prefix, konfiks, sufiks, infiks yang tadi itu dapat mengubah makna dari suatu kata. Misalnya, kata main itu termasuk kepada verba atau kata kerja. Kalau kita tambah akhirnya, atau kita sebut sufiks tadi ya, menjadi mainan, itu berubah jadi nomina atau kata benda. Sampai sini paham? Oke, materi ini keseluruhannya harus ada di catatan kalian. Ya, karena ini materi yang penting. Oke, baik. Saya akhiri penjelasan hari ini mengenai teks laporan hasil observasi, karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan fokus kepada tugas-tugas, baik itu mengidentifikasi teksnya dan menganalisis teksnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.